Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dan diskusi kita melalui channel ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semua. Anda sudah pasti mengenal istilah AI atau Artificial Intelligence. Ya, Artificial Intelligence ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan ditemui makna kecerdasan buatan. Berbicara tentang kecerdasan buatan, berarti ada sebuah alat yang bisa membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan, dan menjawab beberapa pertanyaan, bahkan menginformasikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh manusia. Namanya juga kecerdasan buatan. Tentu yang membuat AI ini adalah manusia itu sendiri. Tetapi bagaimana ceritanya manusia yang membuat AI bisa bertanya kepada AI? Jadi kecerdasan buatan dalam hal ini lebih pintar daripada manusia yang membuat AI itu sendiri. Tentu di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih, apalagi sekarang sudah abad ke-21 di mana perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, transformasi dan transportasi lainnya itu sudah sangat dibantu oleh AI. Tentu Anda pasti sudah tahu bahwa smartphone Anda yang Anda lihat saat ini itu sudah ditanamkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan oleh si pencipta HP itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika AI ini ternyata bisa diakses di lini pendidikan atau di sektor pendidikan? Tentu kita sudah mengetahui bahwa di zaman dulu kita sudah sangat sulit sekali untuk mengerjakan rumus matematika, aljabar, persamaan, sin, cos, dan tangen. Tetapi dengan bantuan AI ada beberapa aplikasi yang hanya tinggal potret kemudian hasilnya sudah ditemukan lengkap dengan rumus-rumusnya. Tentu sudah tidak repot-repot lagi untuk berpikir. Sehingga kalau seperti itu, untuk apa belajar di sekolah? Ini dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian bagaimana jika AI ini ternyata bisa membantu lebih banyak dan lebih luas daripada itu? Misalkan membantu skripsi, membantu mengerjakan tesis, bahkan bisa mengerjakan disertasi dalam waktu yang cepat. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita cari tahu AI-nya dan jangan skip videonya, kita lihat dulu intronya. Pernahkah Anda mentranslate dari bahasa satu ke bahasa yang lain? Misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian Anda mentranslate-nya itu menggunakan Google Translate. Kemudian dalam waktu beberapa detik saja, tergantung konektivitasnya ya. 3G lebih cepat, 4G lebih cepat, 5G lebih cepat lagi. Kemudian dengan perintah yang Anda masukkan ke dalam sistem AI atau sistem kecerdasan buatan melalui Google Translate dan melalui search engine Google, maka Anda akan memperoleh terjemahan dari berbagai bahasa di belahan dunia ini dan tentunya tidak terbatas. Walaupun banyak sih kesalahan-kesalahan yang diperoleh ketika Anda melakukan translate via Google Translate, tetapi tidak banyak. Nah, kemudian ini bisa diperbaiki oleh salah satu aplikasi yang bernama Grammarly, dan tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang sesungguhnya pada dasarnya adalah membantu tugas-tugas manusia dalam pekerjaannya. Tentunya dalam translate, dalam menjumlah, dalam pengurangan, dan seterusnya. Nah, semuanya itu adalah sistem yang bekerja. Dalam hal ini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ditanamkan oleh si founder dari aplikasi tersebut. Tapi kalau kita cermati bahwa perkembangan AI dari waktu ke waktu semakin hari semakin bertambah. Tentu kalau di zaman Anda dulu waktu memakai handphone jadul, masih Symbian, AI-nya terbatas. Kemudian di-upgrade lagi di iOS, di-upgrade lagi di BlackBerry, di-upgrade lagi di Windows Phone, di-upgrade lagi ke Android. Bahkan sampai saat ini Android masih memegang pangsa pasar telekomunikasi di dunia dengan sistem operasinya yang berbasis Android. Tentu ini semua berbasis AI atau Artificial Intelligence. Jadi ketika Anda menatap layar ponsel Anda, kemudian Anda memerintahkan atau memasukkan sebuah perintah, maka nanti AI itu akan mengolah sedemikian rupa dengan format yang Anda masukkan, dengan perintah yang Anda masukkan, dan akan memberikan
jawaban-jawaban yang logis berdasarkan perintah yang Anda masukkan tadi. Tentu ini dalam hitungan detik, sangat menakjubkan. Lagi-lagi yang membuat AI ini adalah manusia, tetapi anehnya adalah manusia bertanya kepada buatannya itu sendiri. Nah, tahukah Anda bahwa ketika tahun 2022 kemarin, jadi nggak lama ya, tepatnya di bulan November, ada seorang pemuda Amerika Serikat, ilmuwan Amerika Serikat yang mengembangkan sebuah AI, Artificial Intelligence, yang berbasis chatbot, di mana chatbot ini diberi nama GPT, ya, GPT. Jadi chatbot ini memungkinkan penggunanya untuk bertanya apapun saja menggunakan teks, kemudian dia seolah-olah tidak sedang bertanya kepada robot, tetapi dia bertanya seolah-olah dia berhadapan dengan manusia. Artinya dia bisa berkonsultasi, dan si ChatGPT ini memungkinkan untuk membuat sebuah analisis jawaban yang sistematis, komprehensif, dan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Canggih bukan? Ya, ChatGPT ini diperkenalkan di Amerika Serikat dan digadang-gadang bisa melampaui Google dalam mesin pencarian atau search engine. AI ini diberi nama ChatGPT yang disingkat dengan kepanjangan Generative Pre-trained Transformer. Ya, jadi Generative Pre-trained Transformer atau ChatGPT, di mana penggunanya itu bisa melangsungkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan pertanyaan sesulit apapun melalui AI ini. Caranya Anda cukup gampang, Anda hanya tinggal login, kemudian kalau belum punya akun silahkan Anda login menggunakan akun Microsoft atau menggunakan akun Google Anda. Kemudian nanti Anda akan diarahkan kepada sebuah website yang website ini berbunyi atau bisa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Anda berbasis chat. Padahal itu ya sebetulnya robot sistem yang bekerja, tetapi seolah-olah AI ini atau ChatGPT ini dia semakin hari semakin dikembangkan dan natural banget. Jadi kalau misalkan kita bertanya, dia akan menjawab senatural mungkin, melebihi atau mendekati natural Anda berbicara kepada manusia yang lain secara real time, dan tentunya ini sangat free. Jadi sangat free. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerja dari ChatGPT ini, Anda hanya tinggal masukkan beberapa tulisan yang berbasis teks, kemudian nanti akan diolah melalui AI yang bernama ChatGPT ini, dan kemudian AI ini akan menjawab sebuah jawaban yang jawabannya itu mendekati jawaban yang benar, jawaban yang tepat dengan hitung-hitungan sistematis, komprehensif, dan tentunya sangat logis. Nah, AI ini, ChatGPT ini bukan hanya bisa menjawab pertanyaan yang sulit, tetapi dia bisa membuat copywriting, bisa membuat puisi, bisa membuat lagu, analisis film, analisis tentang peradaban dunia, membaca peradaban dunia, kemudian mengeluarkan Wikipedia, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Bahkan AI ChatGPT ini digadang-gadang mampu untuk membuat skripsi atau karya tulis ilmiah dalam hitungan detik. Gimana nggak asik ini? Jadi kalau misalkan saya mahasiswa misalkan S1, kemudian saya jurusannya misalkan kebahasaan atau sosiologis atau humaniora, maka saya akan memberikan perintah kepada AI yang bernama ChatGPT ini sesuai dengan jurusan saya, berdasarkan teks yang saya input kepada AI tersebut. Kemudian nanti AI ini akan memberikan sebuah opsi-opsi judul-judul skripsi yang berhubungan dengan jurusan saya. Tentunya ini berdasarkan perintah yang kita input kepada AI ini. Nanti mesin atau sistem yang ada di ChatGPT ini akan menawarkan beberapa konsep-konsep lengkap dengan analisisnya, lengkap dengan abstraknya, lengkap dengan preliminary study-nya, lengkap dengan pertanyaan penelitiannya, bahkan lengkap dengan sumber referensi yang diinginkan oleh si penginput data tersebut. Tentu ini sangat membantu mahasiswa tentunya. Dan lagi-lagi AI ini bisa mendeteksi plagiasi. Jadi plagiarism checker itu bisa dideteksi oleh AI. Jadi AI ini
bisa membuat skripsi atau karya tulis, bahkan tesis dan disertasi bisa dikerjakan oleh ChatGPT ini tanpa adanya kekhawatiran ada plagiasi. Jadi AI nanti akan mengidentifikasi kalimat mana, frase mana, klausa mana, bahkan huruf mana yang sama dengan karya-karya yang sudah terpublish di internet. Tentu ini sangat bisa membantu kepada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir atau mungkin mereka-mereka yang bekerja dalam dunia kepenulisan dan kepenelitian. Bahkan digadang-gadang ChatGPT ini bisa apa ya istilahnya bisa berpotensi untuk mengurangi jumlah profesi-profesi seperti dosen dan guru dan yang berhubungan dengan itu. Ya, kalau misalkan Anda tertarik, silakan Anda bisa mencobanya, tetapi hanya bisa berbahasa Inggris. Ya, mungkin kedepannya akan dikembangkan lagi dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sebetulnya, apakah dunia pendidikan di Indonesia tentunya siap dengan konsep semacam ini? Ya, tentunya ini adalah tantangan baru bagi dunia pendidikan. Bagaimana tidak, kalau zaman dulu orang membuat ketik itu masih menggunakan mesin ketik. Kemudian ada lagi sekarang berkembang hanya ngetik, kemudian Ctrl Z, kemudian Ctrl A, kemudian copy paste, itu sudah sangat mudah. Dan melalui chatbot yang bernama ChatGPT ini lebih mudah lagi daripada itu. Bahkan dalam hitungan menit ChatGPT ini mampu membuat sebuah karya tulis 5 sekaligus, bahkan tidak terbatas, tergantung bagaimana data yang kita input, tergantung bagaimana kata-kata yang kita input, sehingga nanti AI ChatGPT ini akan menginput, akan menganalisis, kemudian jawaban-jawabannya akan disuguhkan kepada kita dengan bahasa yang baku, dengan aturan-aturan kebahasaan tanpa khawatir ada plagiasi. Wow, tentu kalau video ini ditonton oleh mahasiswa tingkat akhir, ya dosen-dosen yang ada di belahan bumi ini ketar-ketir. Ya tentunya ini di satu sisi juga bagus sih, bisa meringankan pekerjaan dosen, bisa meringankan tugas-tugas mahasiswa. Tetapi di satu sisi yang lain, ya marilah dosen-dosen dan juga para pendidik, apapun itu, entah guru, entah dosen, entah mereka praktisi pendidikan, ya harus siap dengan kemajuan teknologi. Biar bagaimanapun, kemajuan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri. Itu sesuatu yang harus ya, karena kita bergerak maju bukan bergerak ke belakang. Jadi teknologi seperti AI ini akan terus dikembangkan. Ya bukan tidak mungkin kalau suatu saat profesi guru dan dosen ini akan bisa dikatakan berkurang di dunia. Ya memang sih dosen dan guru itu bisa digantikan dengan AI, tapi AI tidak bisa mendidik, karena dia hanya mengajarkan. Karena guru dan dosen itu kan selain mengajar juga harus mendidik, atau ada self belonging antara siswa dan juga mahasiswa yang diajarkan atau yang diampu oleh dosen dan guru yang bersangkutan. Ya, kita kembali lagi, sehingga ChatGPT ini itu dikhawatirkan suatu saat kalau sudah sempurna, maka istilahnya bukan tidak mungkin dosen-dosen dan guru juga nggak banyak pekerjaan. Ya tentunya ini harus dipikirkan. Kalau sudah AI seperti ini menyerang ke dunia pendidikan, mahasiswa sudah terbantu, ya buat apa buat skripsi, repot-repot bimbingan, mending AI saja. Ya memang sih ujung-ujungnya ya nggak ada korelasi antara kesuksesan skripsi dengan kesuksesan di kehidupan luar kampus. Tetapi alangkah lebih bijaknya kalau misalkan mahasiswa itu kalau tingkat akhir, dia tidak hanya diwajibkan dengan karya tulis ilmiah, tetapi lebih kepada praktikum atau terjun ke masyarakat secara langsung, sehingga lebih aplikatif dan lebih istilahnya lebih berguna bagi dirinya dan juga bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ranah keilmuan atau bidang keilmuannya. Sungguh sangat bisa membantu sekali ya. Kalau misalkan Anda lagi ada waktu senggang, silakan Anda bisa cek, Anda bisa buat akun di ChatGPT. Ini sangat menarik dan sangat bisa dikembangkan untuk kita jadikan sebagai pembantu kita. Kalau misalkan kita lagi free, lagi nggak ada kerjaan, kita bisa chatting dengan ChatGPT ini. Generative Pre-trained Transformer, sangat asik, bisa diajak ngobrol, ilmiah bisa, non ilmiah bisa, fiksi bisa, imajinatif bisa, everything is available in ChatGPT.
Ya, mudah-mudahan video ini tidak tidak membuat Anda kaget. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi dan nuansa baru kepada Anda bahwa kita harus bergerak maju bukan bergerak ke belakang. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.